Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Juwana dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Imam An-Nasai atau Abu Abdurrahman An-Nasai. Tahukah kamu apa makanan kesukaan Imam An-Nasai? Ya kan kalau kita bermacam-macam ya makanan kesukaannya. Nah, kalau makanan kesukaannya Imam An-Nasai apa ya? Nah, ini kan pertanyaan yang menarik ya. Lalu sebetulnya apa yang akan aku bahas? Ya, aku akan bahas tentang latar belakang Imam An-Nasai, perjalanan Imam An-Nasai ke berbagai negeri, karya Imam An-Nasai, guru dan murid Imam An-Nasai, dan Imam An-Nasai meninggal. Nah, latar belakang Imam An-Nasai. Nah, Imam An-Nasai ini lahir pada tahun 215 Hijriah ya. Jadi ya 215 tahun setelah Rasulullah hijrah ya, sama saja ya. Di kota Nasa yang artinya perempuan. Nah, kenapa artinya perempuan? Ada cerita sebetulnya di balik itu. Kota Nasa ini dinamai Nasa karena kota ini kan terletak di Persia ya, di dahulu di kerajaan Persia ya. Lalu Persia ini ditaklukkan oleh orang-orang Islam dan di kota Nasa dan kan di kota Nasa ini semua laki-lakinya pergi untuk berperang dan dikalahkan oleh kaum muslimin. Dan ketika kaum muslimin datang ke kota Nasa ini, yang tersisa hanya yang perempuan dan anak-anak saja, makanya kota itu diberi nama Nasa. Dan ini berada di Turkmenistan Utara, di dekat kota Dasyauruz ini. Dan Imam An-Nasai ini adalah keturunan Khurasan dan Turki Pecak ya. Jadi orang Turki, cuma bukan orang Turki yang biasa kita lihat atau dengar ya. Namun itu karena itu adalah Turk Oghuz, yang ini Turki Pecak, orang Turk dari Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan lain-lain. Dan makanan kesukaannya adalah ayam panggang ya. Enak banget. Maaf kalau ada yang lagi puasa. Lalu Imam Nasai ini melakukan sebuah perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Ketika masih kecil dia belajar di kota Nasa dengan Qutaibah bin Sa'id. Lalu ketika dia baru berumur 15 tahun, dia sudah pergi ke kota Baglan ya. Ke kota Baglan ini untuk belajar hadis. Nah, Imam An-Nasai ini tidak hanya hebat dalam belajar, namun dia juga berkontribusi untuk pasukan kaum muslimin. Dia menjadi mata-mata kaum muslimin dan juga menjadi kavalerinya ya, pasukan berkudanya kaum muslimin. Jadi Imam An-Nasai ini tidak hanya pintar, namun pintar. Imam An-Nasai ini pintar, dia bisa menjadi mata-mata dan kuat gitu badannya, sehingga posturnya bagus gitu. Untuk bisa menjadi kavaleri ya butuh badan yang tinggi ya, karena harus menunggangi kuda. Dan dia juga belajar sirah dengan Imam Az-Zahabi. Pada saat itu sejarawan Islam yang hebat, hingga Imam An-Nasai ini dipuji oleh Imam Az-Zahabi. Lalu Imam An-Nasai melanjutkan perjalanannya ke Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Makkah, Madinah, Tabuk, dan Kairo untuk belajar. Ya, ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Mengenai kota-kota ini kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini di Google Earth, aku bikin garis-garis ini. Dari Turkmenistan, dari kota Nasa, pergi ke kota Baglan di Afghanistan, lalu terus ke jantung Persia, belajar dengan Imam Az-Zahabi, ke kota Irak, ke Kufah, Basrah, Baghdad, lalu ke Makkah di sini ya, di bawah sini, hampir-hampir kelihatan di slide. Kota Madinah, lalu bahkan meneruskan ke Kairo ya, bahkan sampai ke benua Afrika, dan hingga akhirnya menetap di Syam dan meninggal di situ nanti. Nah, lalu karya Imam An-Nasai ini ada Sunan Al-Kubra An-Nasai. Sunan Al-Kubra An-Nasai ini adalah kitab gabungan 20 kumpulan hadis sahih yang dipilih oleh Imam An-Nasai dan sudah ditahqiq oleh Dr. Abdul Ghaffar Sulaiman. Lalu Al-Mujtaba ini seperti pelengkapnya Sunan Al-Kubra An-Nasai. Jadi hadis-hadis yang belum dimasukkan ke dalam Sunan An-Nasai ini dimasukkan ke Al-Mujtaba dan diberi syarahnya ya, penjelasannya. Lalu Tarikh An-Nasai, sejarah Islam dari para nabi hingga masa Imam An-Nasai sendiri ya. Ini hasil dari belajar dengan Imam Az-Zahabi. Lalu tafsir An-Nasai, tafsir dan syarah Al-Quran yang dijelaskan oleh Imam An-Nasai ya. Jadi tidak hanya Imam Ibnu Katsir yang membuat tafsir, Imam An-Nasai juga membuat tafsir. Nah, lalu ini adalah murid-muridnya Ibnu Hibban, ya, penulis Sahih Ibnu Hibban, Imam At-Tahawi, penulis Aqidah Tahawiyah, Imam At-Tabrani, penulis Sunan
At-Tabrani, Abdul Karim yang merupakan anaknya sendiri, meskipun juga ya Abdul Karim yang merupakan anaknya sendiri, Abu Bakar bin Haddad, Ibnu Qasim al-Andalusi, dan Abu Bishr ad-Dulabi yang meriwayatkan kitab Sunan Al-Kubra-nya. Lalu Ibnu Khadar As-Sayyuti, Hasan Rasyid Al-Askari, Abdullah bin Zakaria Kinan, dan Ibnu Muawiyah Al-Ahmar yang meriwayatkan kitab Abu Jtaba'nya. Lalu guru-gurunya Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi ya, Imam Muslim penulis Sahih Muslim, Imam At-Tirmidzi penulis Sunan At-Tirmidzi, Imam Abu Daud penulis Sunan Abu Daud, Imam Al-Bukhari, Imam Az-Zahabi, sejarawan Islam, Ishaq bin Rahawai, Muhammad bin Bashar yang tidak kalah hebat dengan Ishaq bin Rahawai, Suhaid bin Nasr al-Marwazi, Husain bin Masyur an-Naisaburi, dan Muhammad bin Nasr al-Marwazi ya, saudaranya Suhaid bin Nasr al-Marwazi. Nah, lalu Imam An-Nasai ini meninggalnya bagaimana ya? Imam An-Nasai itu sempat menulis buku pendek, yaitu buku pendek Al-Khashaish ya, buku Al-Khashaish Ali bin Abi Thalib ya, atau kekhususan ya, tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata ini efeknya FR ini membuat orang-orang Syam marah karena mereka fanatik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan mereka benci pada Ali bin Abi Thalib. Maka dia setelah sholat fajar dia dipukuli hingga pingsan. Nah, lalu dia kayak sadar sebentar, lalu minta dibawa ke Masjidil Haram. Nah, dia sudah mau dibawa ke Ka'bah, namun tidak sampai di Ka'bah, dan akhirnya dia sampainya hanya sampai Safa Marwah, dan dia dikubur di antara Safa dan Marwah. Jadi kalau kita umrah dan kita sa'i ya antara Safa dan Marwah, sebetulnya kita tuh mungkin saja menginjak kuburan Imam An-Nasai ya. Maksudnya ya, kalau kita beneran umrah, kita bisa membayangkan itu, oh Imam An-Nasai di sini gitu. Nah, kesimpulannya kita harus belajar sejak kecil. Karena Imam An-Nasai ini belajar sejak kecil, umur 15 sudah ke kota Baglan. Lalu kita harus berjuang untuk mendapatkan ilmu, karena mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu tidak mudah. Makanya Imam An-Nasai ini berjuang dengan pergi ke berbagai negara hingga ke benua Afrika ya, untuk mendapatkan ilmu ya. Lalu kita harus menuntut ilmu sebanyak mungkin dan mengajarkan ilmu sebanyak mungkin. Kita bisa lihat Imam An-Nasai ini menuntut ilmunya banyak dan mengajarkannya banyak. Makanya gurunya banyak dan muridnya juga banyak. Seperti kita lihat tadi ya. Itu hasil dari belajar dan mengajar ya. Lalu itu sangat baik kalau kita keluar negeri untuk belajar dan menuntut ilmu ya. Seperti tadi, berapa negara coba yang tadi? Turkmenistan, Afghanistan, Iran, Irak, Saudi Arabia. Ini negara yang sudah dibagi-bagi sekarang ya. Lalu ke Mesir, lalu ke Yerusalem ya. Banyak. Nah, kalau kau tak ingin merasakan indahnya menuntut ilmu, kamu akan merasakan betapa pahitnya menanggung kebodohan. Itu kata Imam An-Nasai. Nah, referensi serial ulama Ahlus Sunnah Imam An-Nasai dan Min Alam As-Salaf, biografi 60 ulama Ahlus Sunnah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.